khairun nas anfa'uhum linnas atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin Bapak, Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa tidak putus dan bosannya memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpah nikmat karunia yang begitu banyak yang Allah berikan kepada kita sekalian. Saking banyaknya nikmat, Allah yang Maha mengetahui memberitahu kepada kita yang tidak tahu sama sekali, tidak akan sanggup menghitung-hitung nikmatnya. Wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Seandainya kalian coba-coba menghitung nikmatku, tidak akan sanggup, tidak akan selesai sampai kiamat. Saking banyaknya nikmat. Sehingga ditamsilkan seandainya 7 samudera dijadikan tintanya, ranting-ranting dahan dijadikan penanya, dan dedaunan dijadikan kertasnya untuk mencatatkan ayat-ayat Allah dan nikmat Allah, tidak akan selesai. Demikian besarnya dan banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Wabil khusus kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebaik-baiknya ciptaan oleh Allah taala. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dari semua makhlukat yang dikatakan jumlahnya lebih kurang 18.000 jenis, kita adalah pemimpin daripada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah menyatakan bahwa sebaik-baiknya manusia, sebaik-baiknya ciptaan adalah manusia. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sebaik-baiknya ciptaan. Sebagai pemimpin daripada makhluk semuanya. Sebagai khalifah Allah Ta'ala. Dan lebih daripada itu kita dijadikan sebagai umat Muhammad SAW. Umat akhir zaman. Allah banggakan dan Allah muliakan kita. Dari surat Ali Imran 110 yang kita sering dengar dan kita baca, kita pahami. Sehingga insya Allah akan meresap dalam hati kita. Kita akan paham siapa kita. Kuntum khaira ummatin, kalian adalah umat yang terbaik, the best people. Tidak dikatakan kaum, tetapi kita khusus dikatakan umat. Maka dikatakan umat Islam. Apa masalahnya? Ukhrijat linnas, ditampilkan di tengah manusia, go public, memberi manfaat kepada manusia lain, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia yang paling baik memberikan manfaat kepada manusia lain. Giving, bukan taking. Bukan taking tresno jalanan soko kulino. Bukan mengambil, tetapi memberi, membagi. Itulah yang diajarkan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi kita Muhammad SAW, Nabi yang terakhir, yang beliau menjadi Imamul Anbiya wal Mursalin, rahmatan lil alamin, dan visi misinya bukan hanya untuk Arab saja di Jazirah Arab, tapi untuk seluruh manusia sampai yaumul kiamat dan seluruh dunia ini. Termasuk kita di Indonesia dan belahan mana saja, baik jin dan manusia, mereka adalah umat Muhammad SAW. Termasuk kita sekalian. Ukhrijat linnas, ditampilkan di tengah manusia untuk apa? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Nanti boleh kita dalami surat 3 Ali Imran 110. Insyaallah kalau kita sedikit demi sedikit kita diberikan kepahaman, kita amalkan dan kita ajarkan, maka kita insyaallah akan mendapat gelar kemuliaan sebagai umat yang terbaik. Kenapa dipanggil umat hadirin sekalian? Pengikut nabi-nabi yang dahulu, dari mulai Nuh alaihissalam Rasul yang pertama, termasuk ulul azmi minar rusul sampai Isa alaihissalam, semua pengikutnya dipanggil kaum. Ayatnya sama, tidak ada bid'ahnya. Ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu. Semua nabi-nabi, ribuan nabi yang jumlahnya lebih kurang 124.000, mengajak kepada pengikutnya, kaumnya, ya, kaum Nuh, kaum Lut, kaum Saba, kaum-kaum yang lain, sampai kepada Isa alaihissalam dipanggil kaum. Tetapi khusus Nabi kita Muhammad SAW, pengikutnya dari mulai sahabat Rasulullah SAW di Mekah, Madinah dan sekitarnya Jazirah Arab, baik Arab maupun Ajam, baik pun bangsawan maupun budak, semua tidak ada bedanya kecuali dengan takwa kepada Allah. Dipanggil umat, kuntum khaira ummatin, wal takum minkum ummatun. Dan adalah selalu ada di antara kalian yang mengajak kepada yang ma'ruf, mencegah kepada yang mungkar. Mendatangi manusia, saling mengajak yang baik, kemudian mencegah yang mungkar. Dan dalam surat Ali Imran 110 tadi, ujung-ujungnya baru dikatakan, dan berimanlah kamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa demikian hadirin sekalian? Ini satu rahasia yang banyak kita belum mengetahui. Banyak saudara-saudara kita, termasuk kita dulu, saya sendiri dulu, saya lama tinggal di Arab Saudi di sana, bolak-balik umroh, haji dan sebagainya, taklim itu. Tetapi belum memahami, kecuali setelah Allah berikan nasihat daripada surah kita yang datang memberikan wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr, menjelaskan, baru kita memahami.
Dan semoga kita sekalian diberikan kepahaman oleh Allah SWT sebelum kita dipanggil, dijemput malaikat maut. Kenapa hadirin sekalian? Kalau tidak kita sangat-sangat rugi sekali. Apa bedanya kaum dengan umat? Kalau kaum itu hanya ibadah saja. Nabi Nuh alaihissalam dakwanya siang dan malam, lailan wa naharon, malam dan siang, 1000 kurang 50 tahun. Alfasanatin ila khamsina ama. Yang ikut cuma 82 orang saja. Walaupun istrinya dan anak yang tidak ikut, yang tidak mau naik perahu, semuanya ditenggelamkan selama lebih kurang 150 hari. Yang taat, selamat. Yang tidak taat, walaupun keluarganya didoakan oleh Nabi Nuh alaihissalam, ya Allah, selamatkan keluargaku, tapi Allah menegur mereka bukan keluargamu. Itu dipanggil kaum. Nuh alaihissalam malam dan siang mengajak kepada pengikutnya, tetapi yang mau saja, yang mau naik perahu, mereka itu yang selamat. Singkatnya sekalian, ribuan nabi-nabi diutus di tengah-tengah kaumnya, sampai kepada Isa alaihissalam tadi semua dipanggil kaum. Kenapa? Sekali lagi kita ingatkan, mereka hanya ibadah saja. Yang dakwah khusus adalah nabinya. Tetapi ada satu peristiwa, Allah berikan satu pelajaran buat kita, yaitu Nabi Musa alaihissalam yang dia diperintahkan untuk dakwah kepada Fir'aun yang sombong, penguasa yang dolim, yang membantai dari para kaumnya, masyarakatnya. Ketika dia diperintahkan Allah Ta'ala untuk dakwah kepada Fir'aun, mengingatkan, tetapi dia tahu diri karena lidahnya cadel atau cedal. Apa kalau bahasa Indonesianya itu? Dia tidak tegas untuk apa namanya? Maka dia minta izin kepada Allah, ya Allah, izinkan saudaraku Harun untuk menjadi juru bahasaku, mutakalim. Satu-satunya nabi yang diizinkan Allah Ta'ala. Tadinya dia adalah kaum, karena adiknya daripada Musa alaihissalam. Maka Allah izinkan, maka Allah perintahkan, pergilah kalian berdua bersama. Dan kemudian berikan peringatan kepada Fir'aun. Kita tahu ceritanya panjang, waktu kita singkat. Ketika diberitahukan, malah kemudian mereka mengolok-olok karena dia pernah dibesarkan di kerajaan Fir'aun. Ya, kita ini boleh buka di kisah-kisah di Al-Quran yang panjang ini. Apa yang terjadi sekalian? Ketika sudah diberikan peringatan, berarti Allah sudah memberikan pengetahuan kepada Fir'aun. Sudah ada peringatan daripada Musa alaihissalam yang dibesarkan di kerajaannya. Dengan Harun tadi menjadi juru bahasanya. Intinya mengadak kepada Allah. Ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Ini ayat ini berulang-ulang daripada Nabi Nuh alaihissalam sampai kepada Isa alaihissalam. Tidak bisa diungkapkan waktu kita yang singkat. Apa yang terjadi sekalian ketika Fir'aun dia punya makar. Dan kita tahu kisahnya. Ya, kemudian ketika dia berusaha dengan makar untuk menghapuskan, membunuh, membantai Musa dan Harun dan pengikut-pengikutnya. Tetapi Allah Maha Kuasa, justru orang-orang yang sombong, penguasa yang dolim itu ditenggelamkan oleh Allah SWT. Dikejar sampai di depan Laut Merah. Iman yang lemah mereka marah kepada Musa alaihissalam. Seolah-olah terjebak. Inna lamudrakun. Tapi dengan keyakinan yang kuat atas dakwah yang mendatangkan iman kepada setiap pribadi, baik Nabi maupun kita nantinya sekalian hari ini. Mengajak kepada keluarga kita, kepada sama kita, bukan ejek mengejek, tapi ajak mengajak kepada Allah. Bukan kepada kelompok, golongan, partai dan sebagainya. Maka Allah akan kuatkan iman-iman kita. Apa yang terjadi setelah sampai di depan lautan, tidak ada jalan keluar, tidak ada jembatan, perahu dan sebagainya. Maka kaumnya mereka menyalahkan Musa. Inna lamudrakun, kita pasti binasa. Tapi Musa alaihissalam yang imannya tulen, apalagi dia dikasih kelebihan mukjizat kalimullah, bisa dialog dengan Allah di Bukit Tursina. Kemudian mengatakan kepada kaumnya, kalla, sekali-kali tidak, innam ayya rabbi sayahdin. Sekali-kali tidak, pasti Allah bersama aku, bukan bersama kita. Kenapa? Yang dakwah itu Nabi Musa alaihissalam saja. Kaumnya hanya ibadah saja. Dan kita tahu kemudian berikutnya ketika itu Allah Ta'ala ilhamkan, wahyukan kepada Musa alaihissalam, sementara Fir'aun dan tentaranya yang akan memberangus, akan membantai semuanya, Allah perintahkan, idrib bi asokal bahar. Pukulkan tongkatmu kepada apa? Lautan. Kira-kira masuk akal tidak sekalian? Tongkat diperintahkan, dipukulkan di mana? Kenapa tidak dipukulkan kepalanya Fir'aun? Allah Maha tahu. Singkatnya ketika diperintahkan Allah Ta'ala memukulkan tongkat di tepi pantai itu, dengan kudrat Allah, innaka ala kulli syai'in qadir. Innahu ala kulli syai'in qadir. Allah wa fa'alu lima yurid. Idza arada san ayyakula lahu kun fayakun. Ini adalah tauhid. Imaniyah.
Pondasi yang sekalian yang dijelaskan kepada Nabi kita Muhammad SAW yang menerima wahyu atas kisah-kisah para nabi-nabi yang dahulu. Termasuk kisah Musa alaihissalam yang banyak dikisahkan dalam Al-Quran. Maka ketika dipukulkan, unpredictable, unbelievable, tidak masuk akal. Tongkat kecil mukul pantai. Allah berbuka itu, dibelah itu laut menjadi 12 lorong, 12 jalan. Karena Bani Israel mempunyai 12 suku. Masing-masing punya alamatnya. Baru mereka takbir, tadinya menyalahkan. Itulah iman yang lemah. Ya, ketika kita tidak usah jauh-jauh di Indonesia kita ini, ketika ada masalah orang Islam diusik-usik ini itu, maka demo di jalan-jalan, takbir. Tapi ketika takbir ada di masjid-masjid, Masya Allah, masjid kita tambah penuh apa tambah kurang hadis sekalian. Karena iman belum masuk di dalam hati. Semangat luar biasa, kita tidak boleh menyalahkan ataupun melemahkan. Ini yang harus kita sama-sama pikirkan hari ini sekalian, di mana saja kita sampaikan. Iman itu akan datang dengan dakwah. Dakwah bukan ceramah. Awal-awal Nabi kita Muhammad SAW di Mekah, karena beliau sendiri pun ummi, tidak pernah belajar, tidak punya gelar. Tidak punya S1, S2, S3, LC, ME, profesor, tidak sama sekali. Tidak bisa baca lagi. Allah sengaja menciptakan ini hamba Allah, kekasih Allah, Habibullah. Tidak bisa apa-apa. Tetapi Allah kasih wahyu. Sehingga sampai nanti 30 juz ada di dalam hatinya. Sehingga Allah jadikan akhlak yang paling mulia, paling agung. Wa innaka la'ala khuluqin adzim. Allah mengajarkan kepada kita sekalian dalam Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW. Beliau adalah contoh model yang wajib diikuti. Kalau kita mengikuti Rasulullah SAW, Allah jamin akan diberikan hidayah. Wa in tuti'uhu tahtadu. Banyak ayat-ayat yang kita diberitahukan Allah Ta'ala. Nah, apa yang terjadi yang sekalian? Tadi setelah Musa pukulkan tongkat ke lautan, terbelah 12 jalur yang luar biasa, sehingga mereka takbir, mereka selamat. Singkat kisah, Fir'aun dan tentara yang begitu dahsyat, mereka semuanya ditenggelamkan Allah SWT, dan Allahu Akbar, Musa dan pengikutnya semua selamat nyebrang daripada Laut Merah. Ini alam semua punya Allah Ta'ala. Allah yang Maha Kuasa. Ya, nanti kelak hari kiamat dan sekalian Allah mampu untuk menjadikan matahari terbit dari barat. Karena yang mengatur semua jagat raya bahkan sampai dalam sekecil-kecilnya berita dalam Al-Quran. Tapi sebesar juga itu. Tidaklah sebutir ataupun sehelai daun lepas daripada tangkainya. Tetapi semua dengan izin Allah SWT. Apapun juga. Maka keyakinan ini kita timbulkan. Kita sampaikan kepada isi anak kita, kepada sama kita. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Tidaklah berikan peringatan. Kata orang Jawa, leng tiniling. Ajak mengajak. Agungkan Allah. Ya ayyuhal muddatsir, qum fa'andzir wa rabbaka fakabbir. Ini banyak ayat-ayat yang di Mekah turun. Belum mereka para sahabat dipanggil orang-orang beriman. Baru dipanggil cirinya makiyah itu, ya ayyuhan nas. Baru nanti setelah hijrah ke Madinah, baru diakui dan dipanggil Allah Ta'ala ayat-ayat berikutnya, ya ayyuhalladzina amanu. Seperti perintah sholat, ya. Baru diperintahkan nanti setelah turun walaupun dari Sidratul Muntaha, tetapi belum diwajibkan di Mekah. Sholat yang 5 waktu. Kenapa? Karena Ka'bah masih penuh dengan berhala dan syirik. Tidak boleh kita menyembah mengabdi kepada Allah dengan hati yang syirik. Maka setelah hijrah sampai di Madinah nanti dibangun Masjid Quba, Masjid Nabawi. Perintah sholat 5 waktu berjamaah bagi laki-laki dikerjakannya di Madinah. Iman kuat, sahabat semuanya sholat di masjid 5 waktu. Tapi iman kita hari lemah, kita lihat masjid-masjid bagus-bagus, mahal-mahal, besar-besar. Tetapi isinya kosong. Ini yang sekalian jadi pelajaran buat kita sekalian, peringatan buat kita. Untuk bagaimana kita ini memupuk iman kita dengan mengikuti jalan Rasulullah SAW. Nah, setelah itu yang sekalian Allah Ta'ala hancurkan, hinakan Fir'aun dan bala tentaranya, dan Musa kemudian diselamatkan Allah SWT. Demikian Nabi demi Nabi, semua diselamatkan Allah SWT ketika mereka mengajak kepada kebesaran Allah. Siapa yang zalim? Mereka orang-orang yang sombong, yang menolak, bahkan yang menganiaya, membunuh, membantai. Seperti sekarang di belahan saudara kita di Palestina di mana-mana. Ya, tidak kurang-kurangnya di negeri kita tercinta hari berita-berita kita lihat setiap hari pembunuhan, pembantaian, ya. Pendoliman dan sebagainya. Tidak kurang. Kenapa demikian sekalian? Karena iman lemah, amal salah, hidup salah kaprah. Tetapi kalau iman kuat, pasti akan melahirkan amal soleh. Akan nanti buahnya akhlak. Saling cinta mencintai, tolong menolong, bantu membantu, doa mendoakan. Ta'awanu al-birri wa taqwa. Tolong menolong kalian atas kebaikan dan takwa.
Kebaikan apa? Keyakinan kepada Allah dipupuk, disampaikan, diingatkan. Dan kemudian dia akan mampu beramal soleh. Terutama sholat. Laki-laki sholatnya 5 waktu berjamaah di masjid di mana adzan dikumandangkan. Karena Allah panggil dengan adzan muadzin. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Diperintahkan sholat akan mendapatkan kemenangan, kebahagiaan dan sebagainya. Ini nanti adanya di Madinah sekalian. 5 waktu dikerjakan laki-laki. Bahkan ketika ada orang yang merasa jauh buta lagi. Abdullah ibnu Maktum. Ya Rasulullah, rumahku jauh di balik bukit. Gelap. Tidak ada cahaya lampu, banyak binatang buas. Bolehkah aku sholat di rumah? Awalnya Rasulullah SAW, karena melihat fisiknya Abdullah ibn Maktum sudah tua, buta, jauh lagi. Maka dikatakan silahkan Anda sholat di sana. Tapi datang wahyu berikutnya kepada Rasulullah SAW. Akhirnya Rasulullah SAW panggil ketika dia telah melaluinya. Hal tasma'un nida, apakah kamu mendengar adzan? Ini iman sahabat sudah kuat di Madinah ini sekalian. Kita tidak bisa nanti mengajak saudara kita yang baru-baru seperti Abdullah ibnu Maktum yang buta dan tua. Maka dia katakan, dengar ya Rasulullah, maka bagimu wajib datang. Karena iman sudah kuat, dibina di Mekah, mereka saling mengajak membesarkan Allah. Allah pupukkan iman mereka, kuatkan iman mereka, akidah mereka. Walaupun belum ada perintah-perintah, sholat, zakat, puasa, haji, belum ada. Ini di Mekah, Makiyah. Panggilannya pun manusia, ya ayuhan nas. Nanti baru di Madinah ayat-ayat yang turun dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu. Kutiba alaikumusiyam, wajib puasa dan lain-lain sebagainya sampai nanti terakhirnya adalah haji. Sekali-kalinya dikerjakan Rasul dan para sahabat dan itu menjelang Rasulullah SAW wafat. Nanti kemudian kembali ke Madinah dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Visi dan misinya selesai. Ini Bapak hadirin sekalian dirahmati Allah taala. Yang perlu kita bina sekarang adalah iman kita, yakin kita. Dengan apa? Dengan kita amar ma'ruf nahi mungkar. Tadi yang saya sampaikan ayat pembuka adalah surat Ali Imran ketiga ayat 110. Ini kita ulang-ulang, kita pahamkan, kita tanya kepada ulama-ulama, ustaz-ustaz, kiai-kiai kita. Iman itu akan datang nanti setelah kita ini menjumpai manusia, silaturahim, mengajak kepadanya untuk kebaikan dan juga kepada kemungkaran. Baru Allah nyatakan wa tu'minuna billah, kamu beriman kepada Allah. Jadi bukan iman dulu. Walaupun mereka sudah syahadat, tapi setelah selesai syahadat, ada seorang sahabat, ya Rasulullah, setelah aku syahadat mengucapkan, aku beriman kepada Allah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Engkau adalah utusan Allah. Apa yang aku kerjakan? Maka Rasulullah SAW perintahkan, kamu menyampaikan kepada keluargamu dan kamu menyampaikan kepada siapa yang kamu jumpai. Kita tahu sejarahnya sekalian di awal Mekah, Rasulullah SAW setelah dilantik jadi Nabi, beliau pertama mengajak kepada keluarganya itu Khadijah radhiyallahu anha, istrinya yang tercinta. Janda 40 tahun, kaya raya, maya pada, cantik, berpengaruh, bangsawan. Dinikahkan dengan Rasulullah SAW usia 25 tahun yang yatim piatu. Nah, setelah beliau diperintahkan dakwah kepada keluarganya, wa andir asiratakal akrobin, maka pertama yang diajak Islam, syahadat adalah Siti Khadijah. Setelah Khadijah bersyahadat, apa ditanya? Apa yang aku kerjakan ya Rasulullah setelah ini? Kamu sampaikan syahadat ini kepada saudaramu, kepada keluargamu. Singkat cerita nih sekalian, 5 orang dibawa oleh Khadijah radhiyallahu anha ke hadapan Rasulullah SAW, kemudian disahadatkan di bait. Hari pertama, demikian sekalian, Abu Bakar As-Siddiq laki-laki dewasa, kaya raya juga, terpandang Quraisy, nanti kelak menjadi khalifah yang pertama dan kemudian menjadi mertuanya Rasulullah SAW dengan Siti Aisyah radhiyallahu anha. Hari Jumat pagi dia Islam, kemudian dia tanya, apa yang mesti aku kerjakan? Engkau kerjakan apa yang aku kerjakan. Karena ini langsung tongkat estafet kenabian. Ya, langsung. Kata orang Jawa, long tinampan. Singkatnya sekalian, sore hari Abu Bakar As-Siddiq bawa 5 orang dibaiatkan kepada Rasulullah SAW. Nanti mereka mengajak lagi. Mungkin kalau Bapak sekalian pernah lihat, mungkin juga pernah ikut, ada bisnis yang paling super efektif. Ya, paling cepat bisa jadi orang kaya. Katanya juga, karena itu sekarang sudah tidak ada lagi, namanya MLM, multi level marketing. Satu orang ngajak downline-nya berapa? Ini mereka niru-niru daripada ajaran Rasulullah SAW dalam dakwah. Satu ngajak 5, downline-nya ngajak masing-masing 5 lagi. Berapa sudah? 25. Yang ketiga berapa? 125. Yang keempat berapa? Terus. Nah, ini yang sekalian, sistem ini sudah ada di zaman Rasulullah SAW untuk mengajak kepada iman. Yang kita umat Islam tertutup hari ini. Kita seolah-olah cukup ibadah saja, ya. Yang dakwah ustadz saja yang sudah mumpuni punya ilmu. Itu ustadz itu dia nanti
mengajar dengan ilmu-ilmunya, dengan kitab-kitabnya, kitab yang bermacam-macam hadis sekalian yang dia belajar. Tetapi wajibnya setiap umat Rasulullah SAW, baik dia baru masuk Islam, mu'alaf, ya sekarang mengatakan, atau kita yang sudah lahir Islam, sejatinya kita ini mesti mengajak terutama kepada keluarga kita. Allah firmankan kepada kita, iladina amanu ku anfusakum wa ahlikum naro. Hei orang yang ngaku beriman, baru ngaku beriman kita. Jagalah, selamatkan dirimu dan keluargamu dari api neraka jahanam. Dengan cara apa? Disahadatkan. Kemudian kalau mereka sudah biasa mengucapkan la ilaha illallah, bahkan dari mulai bayi lahir, disunahkan kita mengadani sebelah kanan dan kemudian mengikomati sebelah kiri. Supaya apa? Ruhaninya sudah diisi dulu, walaupun dia masih bayi. Nanti ketika dia mulai bicara ini itu dilatih mengucapkan kalimat thayyibah, ucapan yang baik, ya dan sebagainya. Diajarkan. Bahkan yang sekalian, nanti setelah anak itu sudah mulai usia 7 tahun, diwajibkan atau diperintahkan untuk belajar sholat. Walaupun dia masih main-main namanya anak-anak. Yang laki-laki boleh diajak ke masjid asal tidak rame-rame ataupun mengganggu dan sebagainya. Baru nanti setelah 10 tahun wajib anak itu sholat 5 waktu. Dan selanjutnya. Jadi macam tumbuhan dari kecil ketika dia sudah dibentuk maka dia akan terbentuk. Tapi kalau sudah keras pohon itu susah. Demikian sekalian iman ini diajarkan kepada Allah Ta'ala, kepada Rasulullah SAW. Bahkan mengajak kepada keluarganya di Bukit Sofa, awal-awal dakwah dengan keluarganya, wa andir asiratakal akrobin, dikumpulkan semua keluarganya, ya Bani Hasyim, Bani Abdul Manaf dan sebagainya. Ya, tetapi ketika Rasulullah SAW menyampaikan, mengajak kepada la ilaha illallah, beriman kepada Allah dan aku utusan Allah, malah yang pertama menentang adalah pamannya sendiri. Siapa dia? Abu Lahab. Padahal dia ini yang dulu mengakekai Rasulullah SAW dalam keadaan keluarganya miskin. Dan nanti kelak menjodohkan 2 putranya dengan 2 putrinya Rasulullah SAW. Tapi dia malah menolak dengan sombongnya, taballaka ya Muhammad, bahkan mencaci. Celaka engkau Muhammad, untuk ini kau kumpul-kumpulkan, ngajak-ngajak. Maka kita niatkan hadis sekalian, kalau kita diajak kebaikan, kita bilang insya Allah. Nanti kita menyampaikan lagi kepada keluarga kita, kepada teman kita, estafet terus. Nah, apa ketika dia mencaci maki dan mempermalukan Rasulullah SAW di hadapan para keluarganya, kerabatnya di Bukit Sofa, Allah turunkan 1 surat artinya 2, yaitu Al-Lahab atau Al-Masad. Tabat yada Abi Lahabib. Nanti silakan buka terjemahnya kita pahami. Dia menantang ataupun dia mencela Rasulullah SAW, celaka Muhammad. Untuk ini kau kumpul-kumpulkan, maka Allah balas dengan 1 surat artinya 2. Dan sampai matinya dalam keadaan kehinaan. Bahkan nanti anaknya namanya Taibah, mantunya Rasulullah SAW, mendekati ketika bapaknya bertikai tadi, meludahi wajahnya Rasulullah SAW. Spontan keluar daripada lidahnya Rasulullah SAW apa? Karena ucapan Rasulullah SAW itu wahyu. Kalau orang Jawa bilang mandi, bukan mandi. Kalau mandi itu atus. Tapi kalau mandi itu apa? Bertuah. Apa dikatakan Rasulullah SAW? Oh, kamu bakal dimakan singanya Allah. Singkat cerita teman sekalian, ketika itu dia berdagang kulaan kita di mana di Palestina, dulu sudah maju, modern, ya, di sekitar Aqsa sana. Belanja dengan centeng-centengnya, naik kuda, kemudian unta dan keledai dan sebagainya, ada centeng-centengnya orang hitam macam Bilal dan sebagainya. Singkat cerita ketika mendekati kota Mekah, belum sampai kota Mekah, kemalaman mereka bertenda di bukit, namanya Bukit Taibah, terkenal ini. Ya. Kalau kita di Mekah itu kita keluar dulu, depan langsung gedung yang besar itu penuh taksi, sekarang sudah mundur itu karena penuh dengan bangunan-bangunan. Jadi di belakangnya taksi-taksi nanti menawarkan ziarahnya Bukit Taibah, Bukit Taibah. Nah, apa yang terjadi yang sekalian? Ketika Rasulullah SAW diludahi wajahnya, spontan dia mengatakan, oh kamu bakal dimakan singanya Allah. Dia ketawa ketiwi. Sampai akhirnya apa? Bapaknya mendengar apa yang dikatakan Muhammad kepadamu. Apa kata si anaknya? B kalau bahasa Betawinya. Kata Muhammad, saya mau dimakan singanya Allah. Oh betul. Dia yang sombong yang menolak membetulkan. Ya. Apa yang terjadi ketika mereka bertenda di Bukit Sofa? Di Bukit Bukit Taibah itu yang terkenal, nama anaknya tadi, dengan tenda-tenda dihidupkan, diperintahkan oleh anaknya Abu Lahab yang takut tadi, jangan ada yang tidur, jaga kami. Singkat cerita kemudian malam-malam, ya mereka centeng-centengnya tertidur, Allah tidurkan, anaknya Abu Lahab tadi tidak bisa tidur karena ketakutan, Allah datangi singanya Allah benar. Satu-satu diindus-indus, artinya dia apa? Dicium-cium, ada alamatnya dia bukan yang Allah perintahkan. Semuanya tidak didatangi ataupun dimakan. Ketika sampai puncaknya kepada anaknya Abu Lahab, langsung dikeremus. Diapain?
Bahasanya halus apa? Kalau bahasa Jermannya dikeletak. Dikeletak itu bahasa Jawa itu. Saya dari Solo. Dihabisin tuh anaknya. Ya. Maka terkenal itu nantinya sampai sekarang nanti kalau hadirin sekalian bagi umrah ataupun ziarah haji di sana, tanya Bukit Taibah itu sejarah tempat anaknya Abu Lahab yang kurang ajar, yang meludahi wajahnya siapa? Rasulullah SAW. Yang menolak dakwahnya Rasulullah SAW. Maka ini sekalian kita niatkan insya Allah di waktu yang kita misalnya nanti ada datang silaturahmi saudara kita mengajak, kita terima sami'na wa ta'na. Nah kita nanti kemudian belajar, kita baca sejarahnya Rasulullah SAW. Maka insya Allah kita nanti akan dijadikan Allah Ta'ala perbaikan, perubahan. Benar-benar kita menjadi umat yang terbaik. Kita tidak dipanggil kaum. Nanti silakan buka selagi di penghujung penyampaian saya. Ya, maksimal tadi bilang jam 1. Apa? Surat Ali Imran ayat 110. Kuntum khaira ummatin. Ukhrijat linnas. Ditampilkan di tengah manusia. Go public, go internasional. Mereka para sahabat, tabi'in sampai datang ke negeri kita Indonesia, sampai mengislamkan Indonesia, mengislamkan Cina, mengislamkan daripada mana Rusia, ya, Eropa, ya, sampai ke Turki. Sahabat-sahabat mereka banyak jenazahnya ataupun makamnya ada di, saya di Turki sana jumpa dengan ziarah ke makamnya Abu Ayyub Al-Ansari. Kemudian kita ke Yordan sana ada makamnya Bilal. Bilal walaupun dia budak, subhanallah, dia diangkat derajatnya menjadi muadzin Rasul. Dia dapat istri seorang wanita Bizantium, kulit putih, mata biru. Spanish blue eyes, cantik. Sebelum dapat bidadari di sana diberikan apa? Cash oleh Allah Ta'ala, bidadari di mana? Dan tanpa kampanye money politik, money laundering ataupun ambisi, Bilal diangkat menjadi gubernur di Syam. Silakan kalau ziarah kemana ke Yordan, nanti akan diantarkan sama guide-nya ke makam Bilal. 24 jam orang datang ke sana. Bilal orang hitam tapi dapat istri, wanita kulit putih, orang Romawi, matanya biru, rambut pirang, titisan bidadari. Jadi belum dapat bidadari nanti di surga, sudah diberikan cash bidadari di mana? Dan sahabat-sahabat yang lainnya dikasih perubahan. Karena dakwah itu artinya merubah, mengajak. Orang yang diajak itu belum tentu mau. Kita sabar. Tetapi sudah kewajiban kita telah kita sampaikan. Terutama kita mengajak kepada keluarga kita yang kita cintai, kepada istri, anak-anak kita, generasi yang akan datang kita doakan. Ya. Hingga insya Allah mereka nanti akan menjadi anak yang soleh dan solehah. Kemudian bangsa kita insya Allah akan dirubah oleh Allah SWT. Karena Allah tidak akan merubah nasib satu kaum, satu bangsa, kecuali kaum atau bangsa itu mau merubah nasibnya sendiri. Dengan apa hadirin sekalian? Bukan dengan maaf-maaf seminar ini itu dan sebagainya. Tidak. Tetapi saling ajak mengajak. Allah nanti akan berikan pertolongan kepada kita. Diberikan hidayah, dikuatkan iman, ditambah ilmu. Maka kita akan diberikan gairah. Bahkan amal-amal salah kita akan diganti oleh Allah SWT. Yang terakhir sekalian, nanti silakan buka surat Al-Ahzab terakhir. Yang sering kita dengar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya alladzina amanu taqullah wa qulu qaulan sadida. Hai orang yang ngaku beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Dan ucapan-ucapan yang syadid, yang kokoh, yang kuat. Ini kalimat dakwah ini bukan sembarangan. Karena Allah Maha Dai. Wallahu yad'u ila daris salam. Bahkan di dalam Al-Quran ada surat An-Naml. Semut pun dia dakwah. Sampai menjadikan, Masya Allah. Ceritanya silahkan nanti dibuka. Bahkan sampai nanti Hud-Hud pun dia dakwah satu negeri yaitu di tempatnya Balqis. Satu negeri Balqis itu, Yaman, semuanya berbondong-bondong masuk Islam. Jadi binatang pun dia dakwah. Nah apalagi kita umat akhir zaman. Yang insya Allah hadirin sekalian. Kita doa kepada Allah agar Allah berikan kepada kita kepahaman. Ya, kemudian kita bisa mengamalkan dan kita melaksanakan dakwah nomor 1. Ya, karena dakwah pun dalam adzan itu pun dikatakan apa? Dakwah yang sempurna. Seperti doanya apa? Allahumma rabb hadhihi da'watit tammah. Dakwah yang sempurna sekalian. Itu muadzin yang dulu Bilal yang apa? Nah, Bilal sampai dimuliakan Allah menjadi gubernur di Syam. Ya, ketika zaman Umar bin Khattab menjadi khalifah, Bilal dia dilantik tanpa money politik, money laundering, ambisi, kampanye, tetek bengek tetek. Ya. Allah angkat derajatnya. Orang-orang beriman, para sahabat dulu menderita banyak ini. Tapi kemudian subhanallah. Dan dilanjutkan tabi'in sampai wali-wali yang datang ke negeri kita. Dan semoga kita pun insya Allah mengikuti footstep mereka. Kita membo-membo. Maka walaupun kita fotokopinya burem-burem, maka insya Allah termasuk akan digolongkan orang-orang yang diridhoi Allah Ta'ala. Dan ujungnya kita nanti silakan buka surat At-Taubah ayat 100, ya, yang mana Rasulullah SAW Allah Ta'ala menyampaikan, kalau kita mengikuti muhajirin ansor, walaupun kita ini fotokopi yang burem-burem, tetapi mengikuti yang asli daripada sahabat muhajirin dari Mekah ke Madinah, orang Madinah namanya ansor, sampai Allah berikan kemuliaan, keridhaan kepada mereka, kita pun akan mendapatkan ridho Allah SWT. Sekali lagi insya Allah akan memberikan kepada kita kepahaman,
dan bahkan istri anak cucu kita, keturunan kita, bangsa negara kita dirubah oleh Allah Ta'ala, dan insya Allah menjadi baldatun, thayyibatun, warabun ghafur. Amin, Allahumma amin. Lebih kurangnya mohon maaf. Insya Allah kita niat amal dan sampaikan kepada keluarga kita yang kita cintai dan saudara kita yang tidak hadir. Amin, Allahumma amin. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun al mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.